일정 데시벨 넘으면 터지는 시스템 같습니다. 잡아야 돼, 잡아라 좀. Suatu hari, kapal selam Angkatan Laut Korea Selatan berkeliling di kedalaman Laut Hiroshima, Jepang. Dan saat itu kondisi laut sedang mengalami tekanan gelombang yang tinggi, lantaran di atas permukaan angin tornado terus-terusan berhembus dengan kencang. Kapal selam tersebut dipimpin oleh Komandan Kang Do-young dengan awak kapal sebanyak 44 orang perwira. Dan di antara awak kapal tersebut terdapat 2 awak kapal bersaudara, yaitu John Tae-song dan John Tae-rong. Di saat kapal selam mereka mencapai kedalaman 6.000 meter di bawah permukaan, tiba-tiba torpedo yang entah dari siapa meluncur menargetkan kapal mereka. Dalam upayanya untuk lepas dari torpedo tersebut, Komandan Kang Do-young meminta awak kapalnya untuk menurunkan kapal selam mendekati dasar laut. Namun tanpa terduga kapal tersebut menabrak sebuah karang besar yang menyebabkan ledakan pada kapal selam mereka. 1 tahun kemudian, Komandan Angkatan Laut mendapatkan telepon misterius saat menghadiri upacara peringatan 1 tahun kejadian kapal selam yang menewaskan 22 orang anak buahnya. Penelpon itu memberi peringatan pada Do-young tentang bom yang terletak di lokasi yang berbeda-beda. Lalu ia meminta sang komandan untuk memilih bom mana yang akan diledakkan. 놀이터에 폭발물 설치됐어요. 김사령 집에도요. Pada awalnya Do-young menganggap sepele hal itu dan tidak terlalu menghiraukannya, hingga akhirnya ia benar-benar melihat bom tersebut meledak di rumah salah satu awak kapalnya dulu. Sementara di taman bermain, sebuah bom juga diketahui terpasang di tempat tersebut dan kini pihak berwenang mulai bereaksi untuk mengatasi hal tersebut. Dan istri Do-young sendiri yang merupakan penjinak bom ditugasi untuk menjinakkan bom di tempat tersebut. 상사 장유정입니다. 상사님, 폭발물 처리 긴급 출동입니다. Sementara itu setelah bom pertama meledak, si pelaku anonim tersebut kemudian menelpon Do-young yang menjelaskan bahwa ledakan bom barusan adalah serangan pertamanya dan akan ada banyak serangan-serangan lainnya. 당신 누구야? 일본어로 명중한 거 보셨죠? Dan adapun hal menarik dari bom ini adalah proses pengaktifannya yang menggunakan suara dan kebisingan dengan batas tertentu. Oleh sebab itu, si pelaku meletakkan bom selanjutnya di tengah keramaian seperti taman bermain dan juga stadion. Dan ia juga meminta Do-young untuk tidak mengajak pihak berwenang dalam mengatasi permasalahan bom ini. Dan jika Do-young mengabaikan salah satu syarat ini, si pelaku tidak segan-segan meledakkan bom tersebut. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan berat bagi Do-young karena ia akan dipermainkan oleh si pelaku untuk menjinakkan semua bom yang telah ia pasang di tempat ramai. Namun mau tidak mau, Do-young harus menjalankan perannya. Ia pun langsung bergegas mencari bom di stadion sepak bola. Dan seluruh stadion pun ditelusuri Do-young. Hingga akhirnya ia menemukan bom tersebut terpasang di dalam sebuah akuarium di ruang VIP. Waktu untuk menjinakkan bom tersebut sudah tidak mungkin lagi. Karena itulah satu-satunya cara untuk meminimalisir kecelakaan adalah dengan mengosongkan tempat tersebut. Hingga tidak lama setelah itu bom benar-benar meledak dan untungnya dengan daya ledak yang tidak terlalu besar sehingga tidak memakan korban jiwa. Setelah bom itu meledak, si pelaku anonim kemudian menelpon Do-young lagi bahwa kali ini ia mengatakan bom ketiganya ada di taman bermain dan kebetulan istrinya juga ada di tempat itu. Dan bom keempat ada di kolam renang umum. Lalu si pelaku kemudian meminta Do-young untuk memilih mana yang harus diurus lebih dahulu. Setelah ia menutup telepon si pelaku, seorang supporter sepak bola menghampiri Do-young dan penasaran tentang apa yang terjadi. 무슨 일이에요? 물어봐도 돼요? Melihat tidak ada waktu yang banyak untuk menjelaskannya, ia minta tumpangan pada pria itu untuk membawanya pergi ke kolam renang umum. Dan sambil di perjalanan menuju kolam renang, ia menjelaskan apa yang terjadi pada pria yang rupanya seorang reporter bernama Oh Dae-oh. Dan sesampainya mereka di kolam renang, ia mendapat kiriman dari si pelaku anonim
bahwa anaknya Dayong kini dalam sanderaannya. Sementara di taman hiburan, perlahan istrinya mulai mendekati bom tersebut untuk menjinakkannya. 소리가 일정 데시벨 넘으면 터지는 시스템 같습니다. 잡아야 돼, 잡아라 좀. Sedangkan Doyung terus berusaha mencari keberadaan bom yang dipasang di kolam renang umum. Hingga akhirnya Doyung menemukan bom tersebut terletak di dasar kolam renang dan sebuah foto-foto mantan awak kapalnya yang meninggal terpampang jelas pada bom tersebut. Namun masalahnya untuk menjinakkan bom tersebut kini semakin berat ketika para pengunjung memasuki kolam renang sehingga menimbulkan kebisingan yang kuat. Ketika tidak ada waktu lagi untuk menjinakkannya, Dayong mempasrahkan dirinya dan memeluk bom tersebut dengan erat. Sementara di tempat lain, dengan waktu yang singkat istrinya juga berusaha menjinakkan bom yang sama. Hingga sepersekian detik ledakan pun terjadi di kedua titik. Untungnya kedua bom tersebut sama-sama memiliki daya ledak yang sangat kecil. Namun bom ledakan kecil yang terpasang di taman bermain hanyalah umpan, karena bom yang sesungguhnya meledak dari bawah tanah yang membuat istri Dayong terpental jauh ketika ledakan itu terjadi. Sementara itu si reporter yang berusaha mencari anak Doyung di dalam mobil juga mengalami ledakan kecil yang membuatnya cedera ringan. 이명. Setelah bom ketiga dan keempat usai, Doyung mulai mencurigai siapa pelaku anonim yang melakukan hal ini padanya. Ia kemudian mencurigai bahwa rekannya dulu perwira angkatan laut John Taesong lah yang melakukan hal ini. Dan kecurigaannya ini pun langsung terbukti ketika Doyung mendatangi kediaman John Taesong dan menemukan bekas-bekas rakitan bom. Hal ini kemudian diperkuat ketika Taesong mengakui bahwa ia melakukan semua ini karena keputusan yang keliru dari Doyung yang membuat setengah awak kapalnya harus meninggal, termasuk adiknya. Taesong pun kemudian menutup telepon lalu menculik istri Doyung yang sedang dirawat di rumah sakit akibat ledakan sebelumnya. Tak hanya itu, ia juga mengirimkan sebuah foto anak Doyung yang dipasangi rompi dipenuhi dengan bom. Dengan begitu, Doyung pun meminta kawanannya untuk menyelamatkan istrinya selagi ia mencari anaknya bersama reporter Oh. Hingga akhirnya reporter Oh menemukan anak Doyung terbaring di sebuah restoran, tertutup baju sehingga bom yang dikenakannya tidak terlihat. Dan tidak lama setelah itu iring-iringan mobil meledak di tengah jalan. Kemudian Taesong muncul di tengah acara memakai sebuah rompi yang dipenuhi dengan bom. Lalu Doyung pun datang menghampiri Taesong. Dan lagi, di sana Taesong menjelaskan bahwa Doyung harus bertanggung jawab atas kematian adiknya dan awak kapal lainnya dulu. Lalu sebuah flashback 1 tahun ke belakang akhirnya mengungkap kisah mengapa 22 awak kapal dari kapal selam Korea Selatan meninggal. Kisah berlanjut ketika kapal mereka menghindari torpedo dan menabrak karang. Kapal mereka tidak bisa beroperasi lagi hingga tinggal menunggu bantuan dari pihak pemerintah. Namun pemerintah tidak segera mengevakuasi mereka lantaran kondisi cuaca di permukaan masih mengalami badai. Alhasil mereka harus bertahan lebih lama di dalam kapal tersebut. Namun yang menjadi permasalahannya adalah persediaan oksigen di kapal tersebut sudah semakin menipis. Dengan begitu Doyung pun harus membuat keputusan sulit dengan menyelamatkan hanya separuh dari awak kapal atau tidak sama sekali. Pemungutan suara pun dilakukan untuk memilih tindakan yang akan mereka lakukan. Dan hasilnya lebih banyak orang yang menyerahkan keputusan seutuhnya kepada Doyung. Pada akhirnya keputusan pun dibuat, Doyung memilih untuk menyelamatkan separuh dari mereka. Pilihan ini tentu ditolak oleh Taesong. Baginya nyawa seluruh awak kapal harus diselamatkan. Namun seluruh awak kapal harus mematuhi perintah Doyung. Lalu kemudian mereka satu persatu mencabut sebuah benang untuk mempertaruhkan kelangsungan hidup mereka. Mereka yang mendapatkan benang panjang akan bertahan, dan mereka yang mendapatkan benang pendek terpaksa harus direlakan. Pilihan berbeda akhirnya didapatkan oleh kakak beradik ini. John Taesong mendapatkan benang yang panjang, sedangkan adiknya John Taerong mendapatkan benang yang pendek.
Taesung pun berusaha sekuat mungkin untuk membujuk adiknya bertukar benang, namun adiknya tetap menolak. 받아 빨리. 됐어. 신청 안 했습니다. 명령이야. 태룡이 제 동생입니다. Hingga akhirnya 22 awak kapal yang mendapatkan benang pendek harus terpaksa meninggal untuk kelangsungan 22 awak kapal lainnya. 바로. Hal itulah yang mendasari Taesung dendam terhadap Doyoung sehingga ia melakukan hal ini. Taesung lalu mengatakan rompi yang dikenakannya juga dikenakan oleh istri dan anak Doyoung saat ini. Dan jika rompi tersebut berjauhan maka ketiga-tiganya akan meledak. Dan untuk menonaktifkannya ketiganya harus berdekatan dan kini Doyoung mempunyai 3 menit untuk menemukan istrinya dan juga anaknya. Ditambah waktunya terus berkurang ketika ia harus melawan Taesung lebih dulu sebelum akhirnya Taesung tertembak oleh tim keamanan. Doyoung kemudian meraih rompi itu dan memakainya. Lalu ia terjun dari atas gedung untuk menuju istrinya yang berada di dalam sebuah mobil. Ia pun langsung menancapkan gas mobilnya menuju sebuah restoran tempat anaknya berada bersama reporter Oh. Hingga akhirnya ketika ketiga rompi tersebut saling berdekatan dan bomnya akhirnya tidak jadi meledak. Setelah kejadian itu, Doyoung akhirnya mengklarifikasi pada media dan memberitahu semuanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Bahwa ia bertanggung jawab atas kematian 22 perwiranya karena keputusan yang ia ambil. Dan sampai saat ini ia merasa bersalah seumur hidupnya, walaupun keputusan yang ia pilih saat itu adalah satu-satunya solusi yang terbaik agar di antara mereka ada yang selamat. Thank you buat teman-teman yang udah nonton recap dari Falcon Movie ini. Sampai jumpa di konten kita yang lainnya. See you guys.